Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudianto Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, amin. Oke, dalam kesempatan kali ini kita bikin video ini troubleshooting CAT 320D atau unit Caterpillar Excavator 320D mengalami masalah low power. Ya, low power yang diinformasikan ke kita adalah low power hidrolik. Setelah kita lakukan pengecekan secara pendengaran ya, kan kalau trouble tuh kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan, kita bisa cek secara diagnostik di monitor, kemudian lewat ET ya. Tapi secara pendengaran sudah ada masalah di engine RPM ya, kelihatan RPM tidak stabil ya. Setelah kita lakukan pengecekan, karena kebetulan monitor panelnya itu bermasalah, jadi kita menggunakan CAT Electronic Technician ya. Kita cek, ternyata memang ada masalah di engine ya, khususnya di engine itu ada 2 error code yang aktif ya. Jadi kalau kita lihat di ET atau di monitor itu harus dibedakan ya antara active code sama event code ya. Kita lihat yang diagnostik active code yang aktif. Nah, pada saat running dan kita lihat diagnostik yang aktif, itu terlihat ada 2 error yang muncul. Pertama, ada error fuel filter, differential pressure sensor yang ada di fuel filter. Nah, itu sensor yang mengetahui kebuntuan fuel filter. Kedua, ada sensor engine speed ya, engine speed sensor itu abnormal update ya, atau frekuensi ya, error strip 8 lah ya, yang error FME 08. Bagus ini ceknya nih. Engine di rate 60%. Kemudian ada di alternator status itu. Nah ini, kadang ngecas kadang enggak ya. Kalau baterai voltage 27 artinya. Nah, setelah kita lakukan pengecekan tanpa menggunakan AVO, karena kita coba visual dulu, ternyata ada masalah di kabel sensor engine speed sensor. Ya, kita coba perlihatkan, ada di sini. Ini ada 2 sensor ya. Oke, pertama, kenapa alat ini engine pompanya dilepas? Ini karena ada kebocoran crankshaft, rear seal crankshaft. Ya, jadi kita sudah pasang flywheelnya, tadi sudah diperbaiki sealnya. Kemudian kita sudah running dan memang RPM-nya tidak stabil. Pada saat idle juga kurang stabil gitu ya. Setelah kita tadi dapat errornya, ada 2 kode error, kemudian kita langsung cek ke komponen yang ditunjuk bermasalah gitu ya. Nah, ini komponennya, engine speed sensornya. Kalau kita lihat di sini, ini ternyata ada kabel yang tidak terpasang, teman-teman. Ya, dan ini sudah sangat fatigue ya. Ya, ini kan sudah tuh, sepertinya sudah cukup lama tidak terpasang. Dan ini sangat fatigue, ini keras sekali ya. Dan salahnya kalau kita lihat di sini, ini kalau kita lihat secara routingnya juga salah ya, routing kabelnya. Jadi seolah-olah ini kabel ini tertarik ya sama harness ini, harnessnya engine. Nah, harusnya dipasangi klem. Nah, ini kelihatannya klemnya tidak terpasang. Ini harusnya dipasangi klem ya. Nah, dipasangi klem, ini klemnya dipasang. Di mana tempatnya klem ini? Nanti kita coba cari tempatnya klem ini. Ini harus terpasang posisinya, jangan sampai begini. Nah, kan kita tarik-tarik terus ini. Ya. Nah, ini nanti kita perbaiki. Kita kalau bila perlu kita ganti kabelnya dan kita bersihkan sensornya. Ya. Aduh, ini juga sudah fatigue-fatigue ya. Ya, kurang lebih ini yang bermasalah ini. Tadi muncul error itu. Saya perlihatkan videonya ada di sini. Ya, nanti kita perbaiki, kita coba cek ya masalahnya selesai atau tidak. Gitu ya, teman-teman ya. Ikuti terus. Ya, kita coba lepas dulu ya.
Nah ini yang terpasang, masih kuning ya. Itu mending nggak terpasang. Kemudian kita bisa lepas buat mountingnya. Ini nggak tahu, ini kotor sekali ini ya. Oh, kenapa dia kotor ini nih? Ini pernapasannya nggak dikasih hose ini, ya, sehingga kesini semua hitam semua di sini. Ya. Ini selain hose breather, di sini ada sambungan lagi, ada hose kecil lagi. Ini kelihatannya pecah ya. Ini kita harus kasih masukan ke yang punya alat. Ini harus tertutup ya, jangan sampai seperti ini. Ini kalau ada air hujan masuk, ya, kemudian masuk di engine, wah, engine-nya failure, engine-nya bermasalah, ya kan, gara-gara hal sepele ya. Hal-hal seperti ini harus kita kasih masukan ya. Ini bentuk inspeksi kita kasih masukan ke yang punya alat. Nah ini kan kendor nih, kabel-kabel gini kendor. Nah ini timbul loncatan api ya kan. Nah, nanti bermasalah. Kemudian ada alternator, itu ada statusnya tadi tidak ngecas. Ya mungkin ada aja kabel yang nggak terpasang itu. Ya. Oke ya, silahkan ikuti terus video ini. Ini pas anu neken betul nih, masang sensornya sampai tertekan begini. Oke, di sini setelah kita perbaiki tadi ya, sensornya, kabelnya kita perbaiki, di rating jadi 0 ya. Harusnya normal seperti ini kalau nggak ada masalah. Ya, di rating jadi 0%, value-nya tadi kan value-nya di 60% gitu ya. Kemudian diagnostik yang aktif itu tinggal ini yang di engine, fuel filter differential pressure sensor. Nah, ini kita perbaiki lagi. Ini yang nggak bikin di rate ya. Nanti kalau kita perbaiki ternyata masalah di sensornya, nanti kita minta bantu yang punya alat untuk bisa belikan sensornya. Oke ya, ikuti terus teman-teman. Jadi satu-satu ini sudah selesai yang di rate tadi 60% di speed sensor tadi. Kemudian selanjutnya kita mau selesaikan yang fuel filter differential pressure sensor. Ya harapannya low power yang dikeluhkan itu memang engine yang bermasalah ya, bukan karena hidroliknya bermasalah. Ya, kalaupun ternyata engine hidroliknya bermasalah, berarti itu beda kasus lagi. Jadi kasusnya ada dua ya, engine bermasalah, hidroliknya juga bermasalah kan gitu. Ya, kita coba ke belakang. Nah, kalau kita lihat di sini speed engine-nya stabil teman-teman ya. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kurang klik ya. Tuh.
Oke, engine speed sensor sudah kita coba perbaiki ya. Kita pasang atau kita kasih silikon atau tribon. Ini harapannya tidak ada kebocoran atau ada short ya antara dua kabel ini. Kemudian harness ini, engine wiring harness yang ini kita sudah pasang clamp ya, di engine block. Ya, nanti kita tunggu kering, kemudian kita bisa pasang kembali. Ya. Kemudian yang tadi, yang differential pressure sensor fuel itu kurang kencang ya masangnya. Itu. Ya, kita tunggu kering, kemudian kita pasang, kita tes lagi. Oke ya teman-teman, pekerjaan kita untuk troubleshooting low power tadi, kesimpulannya adalah engine yang low power. Untuk sementara ini part 1, kalau memang ternyata setelah dipasang pompa masih ada low power, nanti saya sambung lagi ke parts berikutnya. Nah ya, jadi kesimpulan dari problem engine low power yang di rate 60% tadi, ada masalah pada engine speed sensor yang bermasalah. Kemudian kita suruh perbaiki, dan kondisi setelah kita perbaiki tadi ya, di rate-nya hilang ya 0%, kemudian errornya juga hilang, differential pressure sensor fuel yang ada di filter base itu juga bermasalah, sekarang sudah hilang. Jadi untuk engine, problem di engine udah nggak ada masalah lagi, tinggal kita tunggu engine speed sensor yang kita perbaiki tadi tunggu kering. Setelah itu kita pasang dan ya kita pulang ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.